Oke, sesi pertama pada hari ini adalah Agile for Everyone yang akan dibawakan oleh Mas M. Taufik Mardian, MBA. Beliau adalah Agile Execution Consultant dan juga COO di Cias yang akan bersama Anda membawakan materi di sesi stage pada pagi hari ini. Oke, sudah ready Mas Taufik ya di sini. Mari kita panggilkan, beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu semuanya di lokasi masing-masing. Tepuk tangan kita sambut Mas Taufik Mardian. Yeay. Oke. Thank you Tiwi. Waduh, minggu-minggu pagi ya. Ini kita biasanya lari-lari nih ya. Wow, bagi yang lari. Bagi yang lari gitu ya. Jadi Mas, ada yang sambil lari ya kan, sambil dengerin nih suara Mas Taufik gitu ya. Gitu ya. Gitu ya sambil lari. Ya. Senang sekali. Ada berapa yang sudah bergabung, Tiwi, pagi hari ini? Berhubung saya di sini, Mas, belum bisa cek laptopnya, nanti saya cek bisa, ya. Baik. Saya juga. Tapi kalau kemarin yang hadir ada sekitar hampir 600 orang, gitu ya, cukup banyak. Gitu. Mudah-mudahan hari ini tidak kalah jauh lebih banyaknya, karena banyak sekali orang yang bersemangat buat belajar nih, Mas. Amin. Semoga manfaat, barokah, amin. Amin, insyaallah. Oke. Banyak yang menyapa di chat. Oke. Saya serahkan ke Mas Taufik ya. Sip, bismillah. Oke, bismillah. Good luck Mas Taufik. Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu semuanya nanti. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan siapapun atau dimanapun teman-teman ya berada dan sambil ngapain pun ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, semangat gitu ya, terus ceria. Kalau ada yang kurang fit atau mungkin orang terdekatnya lagi kurang sehat, kita semua sama-sama berdoa mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan yang barokah. Amin ya robbal alamin. Wow, nggak terasa sudah setahun kurang dikit ya, setahun kurang sebulan. Jadi kalau tahun lalu 2020 Cias Innovation Week kita di bulan September gitu ya. Tahun ini kita maju di bulan Agustus gitu ya. Ini adalah event tahunan Cias dan mudah-mudahan ini benar-benar sekali lagi memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan tentu saja bukan hanya pengetahuan yang didapat, harapan kami semua tim Cias, co-kreator, tapi benar-benar ada takeaways teman-teman. Benar-benar ada yang sesuatu bisa dipakai gitu ya, konkret di tempat masing-masing, di pekerjaan masing-masing, di konteks masing-masing. Amin ya robbal alamin. Seneng rasanya pagi hari ini Minggu pagi-pagi. Kemarin dari kemarin saya juga ngikutin sesi by sesi di hari pertama Cias Innovation Week ya, tanggal 21, sekarang masuk hari kedua. Mudah-mudahan nggak kalah serunya teman-teman semua, nanti kita bisa berinteraksi. Saya berharap nanti kita bisa ini ya, banyak interaksi. Saya dikasih waktu insya Allah sampai jam 10.15 mungkin ya, insya Allah. Nah, kurang lebih jam segitulah ya. Jam segitu. Tapi saya pengennya tuh paling nggak setengah jam tuh kita bisa Q&A diskusi. Jadi saya akan dibantu kembali oleh Tiwi di diskusinya. Kalau teman-teman lihat ya di bagian Q&A ya, ada ya di sebelah mana ya, sebelah kanan atau kiri itu ya. Di situ nanti silahkan teman-teman nanti sepanjang saya menyampaikan sesuatu, kemudian ada yang ganjel, ada yang ingin dikonfirmasi, klarifikasi, didiskusikan, langsung saja tulis di situ. Supaya nggak kelupaan, ya. Nanti di waktunya kita diskusi, Q&A, kita semua nanti akan membahasnya. Semoga semua bentuk pertanyaan bisa kita jawab dengan sebaik-baiknya, seefektif mungkin ya. Amin. Oke, izinkan saya langsung share screen. Saya nggak ingin terlalu banyak ngomong lagi, karena kalau kebanyakan ngomong saya ini juga bahaya. Oke, bismillah, saya coba share screen. Bentar ya. Oke, sebentar.
Nah, mudah-mudahan sudah muncul di layar teman-teman semua, gitu ya. Saya sudah share screen. Ini materi yang akan saya sampaikan sampai jam kurang lebih jam ya 9.45, 9.50 begitu ya kurang lebih. Sak mentok-mentoknya ya mungkin mendekati jam 10. Sebelum nanti kita akan diskusi, gitu ya. Nah, saya pengen cerita sedikit ketika akhirnya saya memutuskan membawakan materi ini, Agile for Everyone. Di CIW, CIAS Innovation Week tahun lalu, materi saya adalah Agile Innovation Project. Wah, agak itu ya. Hari apa waktu itu saya? Sabtu atau Minggu ya antara itu. Agak ini Sabtu Minggu ngomongin project gitu. agak apa ya, nggak tahu, mungkin kurang pas gitu ya. Akhirnya karena memang di diskusi internal tim CIAS bahwa tema CIAS Innovation Week tahun ini adalah everyone can innovate. Nah, saya mau cuplik tuh kata everyone bahwa agile itu sebenarnya gampang, teman-teman semua. Ya, agile kan sudah jadi buzzword ya sekarang ini ya. Semua ngomongin agile gitu ya. Kebanyakan dari yang kami temuin itu banyak yang terjebak pada hal-hal yang nggak esensi justru, gitu ya. Sayang, sehingga yang paling ditakutkan ketika teman-teman yang berusaha untuk mengadopsi agile itu akhirnya terjebak pada hal yang esensi, itu jatuh pada kesimpulan, wah agile didn't work, gitu ya. Agile nggak cocok dengan saya. Agile nggak cocok dengan kerjaan saya, dengan berbagai macam angle-nya. Agile hanya cocok untuk project, Agile hanya cocok untuk software. Wah, itu sayang sekali, sayang banget ya. Kalau itu sempat menjadi terbesit di pikiran teman-teman semua yang hadir pagi ini, mudah-mudahan materi saya ini bisa mengajak teman-teman kembali tersadarkan bahwa Agile itu sebenarnya esensinya sederhana. Ya. Dan memang itu spirit saya untuk mengajak teman-teman semua tidak terjebak pada kompleksitas ya, dimensi agile yang kompleks. Saya ingin mengambil angle dimensi agile yang sederhana, yang mudah-mudahan itu kontekstual dengan siapapun teman-teman semua. Saya lihat profil pesertanya sangat bervariasi ya tahun ini, macam-macam. Dari profesional, ada dari mahasiswa, bahkan semuanya bercampur di sini. Oke, izinkan saya mungkin bagi yang belum tahu saya, belum mengenal saya, nama saya Muhammad Taufik Mardian. Alhamdulillah sampai saat ini saya mengemban amanah sebagai Agile Lead Consultant di CIAS, Corporate Innovation Asia. Dan saya tinggal di Cibubur, teman-teman semua. Saya sudah, alhamdulillah sudah punya 5 putra dan putri. Wah, 5 ngebut banget. Alhamdulillah ya, rezekinya dikasih itu. Mudah-mudahan rezekinya juga ikut lancar, amin, gitu ya. Nah, memang Agile menjadi area spesialisasi saya, menjadi area yang saya tekuni dengan berbagai macam exposure dan experience saya di industri, di berbagai macam posisi peran tanggung jawab yang kemudian membawa saya untuk menahkodai gitu ya aspek atau services yang terkait dengan Agile di CIAS ini. Oke. Itu aja, cukup. Nggak usah lama-lama kenalannya. Panggil dengan Taufik, Mas, Coach, terserah. Mana yang paling enak, monggo. Gitu ya, bebas. Oke, saya ingin mengawali dengan sebuah pengertian. Karena kalau ini nggak kita samakan, nanti bisa macam-macam gitu ya. Teman-teman bisa terbang ke sana kemari ya. Di kepalanya terlanjur sudah punya pemahaman atau pengertian tertentu. Nah, saya ingin mendudukkan di sharing kita pagi hari ini definisi sebagai yang ada seperti yang ada di slide. Agile is a mindset and practices. Ya, sekali lagi, Agile adalah mindset dan practices. Ya, mindset itu apa? Mindset itu cara pandang. Oh ya, cara pandang.
kalau kita lihat di beberapa rujukan, mindset itu adalah set of beliefs, apa itu ya? Seperangkat keyakinan, gitu ya, keyakinan atau iya keyakinan ya, yang itu akan menentukan bagaimana orang itu kemudian memandang dirinya dan dunia. Oh ya, yang itu juga akan menentukan pikiran, kemudian menentukan tindakan dan rasa juga dari orang. Nah, jadi agile memang berangkatnya harus dari mindset. Tapi tidak berhenti di mindset, juga ada practices atau ya praktek-prakteknya. Untuk apa sebenarnya mindset dan practices agile itu? Untuk deliver the highest values in the shortest possible time. Untuk menyuguhkan, untuk memberikan nilai tertinggi dalam waktu tersingkat. Gitu ya. Nah, ini saya ingin ngajak teman-teman semua, kita samakan ya, definisinya ini. Oke ya, nanti akan jadi dudukan di sepanjang paparan saya dan juga nanti di diskusi kita. Oke, nah karena memang judul materinya adalah Agile for Everyone, ya, maka saya mengambil angle teman-teman semua, bahwa bukan agile yang untuk project, gitu ya, bukan agile yang untuk kemudian harus di korporasi dan sebagainya, gitu ya. Karena memang spiritnya yang ingin kami sharing adalah agile itu sebenarnya sederhana dan semua orang bisa melakukannya dan mendapatkan manfaat dari agile. Maka saat ini di pagi ini saya mengambil angle applying agile in any work. Jadi mengimplementasikan agile di kerjaan apapun, any work. Ya. Apa sih kerja itu atau kerjaan itu? Ya aktivitas yang melibatkan upaya-upaya mental dan fisik untuk mencapai suatu hasil. Nah, harapannya ketika saya ngambil atau kami mengambil angle ini, semua orang bisa kena. Secara umum semua orang nggak punya kerjaan ya, gitu ya. Kalau ada yang nggak punya kerjaan kan dikecengin temennya, kayak nggak ada kerjaan aja, gitu ya. Berarti semua orang punya kerjaan harusnya, gitu ya. Punya aktivitas yang melibatkan mental dan fisik untuk mencapai sebuah result. Oke, itu angle-nya ya. Oke, lalu mengapa sih harus agile? Kenapa emang harus agile? Emangnya ada yang salah dengan cara kerja kita? Kerja sekali lagi ya, angle-nya. Emang ada yang salah dengan cara kerja kita sebelum ini? Atau yang belum agile atau yang tidak agile, ya bukan salah benar sebenarnya, tetapi agile itu menawarkan manfaat-manfaat. Agile menawarkan benefit, kalau tadi bahasa Inggrisnya tadi ya, grab the benefits, gitu ya. Yang kalau itu teman-teman semua dapatkan, insya Allah itu akan membuat hidup teman-teman jadi lebih mudah, nyaman dan bernilai tentunya, gitu ya. Berikut ini gambaran tentang kalau kita ngomongin pekerjaan, yang namanya kerjaan gitu ya, kita kan pengennya merencanakan di awal, biasanya itu kan pengennya itu semuanya berjalan lurus gitu ya, berjalan lancar gitu ya, ya lancar lah, sampai kita ingin mencapai garis finishnya. Nih kalau di gambar ini yang lagi naik sepeda ini, stickman ini ya, stickman yang lagi naik sepeda ini. Ya sudah, dari titik ini ya ingin ke garis finish ini. Betul memang ada jarak. Gitu ya, tetapi kita merencanakan ya tantangannya ya jarak itulah. Mungkin ada energi, ada lelah, mungkin ada juga ya ada angin, ada panas gitu ya, tetapi ya bisa terprediksikan lah. Itu biasanya saat kita merencanakan seperti itu. Gitu ya. Kalaupun kita sudah memperhitungkan beberapa variasi, beberapa dinamika dalam perjalanan kita akan mencapai garis finish, seringkali kenyataannya itu kayak yang di bawah ini teman-teman. Ya, ini masih orang yang sama, stickman yang sama, pengen mencapai garis finish ini, lihat ini mudah-mudahan teman-teman kelihatan gambarnya ya. Mudah-mudahan jaringan lancar dan jelas gambarnya.
Yang tadinya dipikir lurus gini, baru jalan berapa jauh sudah ada lembah ceglongan. Nah, ceglongan itu apa? Ya inilah, ada lubang. Dalamnya ada batu gitu. Ya ini gimana ya nanti sepedanya bisa dibawa apa enggak gitu ya. Jangan-jangan sepeda yang rencananya untuk membuat lebih cepat, lebih lancar, jadi malah menghambat, misalnya gitu ya. Lolos dari lembah, lihat nih teman-teman. Ketemu hutan, ini hutan pinus mungkin ceritanya ya. Hutan pinus. Wah, ini ternyata di sini sudah tumbuh pinus gitu ya. Tahun lalu saya di sini nggak ada pinus sih waktu bikin rencana ya, bikin plan ya. Belum lagi ada burung elang ini yang senantiasa mengintai, ini gambarnya ya, mungkin terlalu kecil. Lolos dari hutan pinus ini lembah lagi. Lembah lagi dengan cuaca yang ya ini apa nih? Bersalju. Dan ternyata moda transportasi yang ada kereta gantung. Nah, ini mau gimana nih? Mau tetap ngotot mempertahankan sepeda, misalkan ya dibawa menuruni dan menaiki lembah, atau akhirnya harus merelakan sepeda, kalaupun itu berhasil dibawa melewati hutan pinus dan naik kereta gantung, atau diangkat di kereta gantung. Gimana nih? Nah, gitu. Jangan-jangan apa yang sudah kita siapkan di awal tidak lagi relevan. Jangan-jangan kita perlu kemudian mencari cara berbeda, mencari cara baru untuk lebih efektif, efisien, berprogres. Lolos dari lembah ini ketemu si macan. Wah, ini apa macan ya? Harimau ya. Harimau macan sama nggak ya? Ya beda dikit lah ya. Sama-sama kucing besarnya. Ini harimau. Harus gimana nih kita bertahan melawan harimau gitu ya? Mau merelakan sedikit lengan ya nggak mungkin. Nah gitu ya. Gimana mikir lagi gitu ya? Mungkin jadi waktunya jadi panjang. Lolos dari harimau ternyata ada lautan. Dulu nggak ada laut atau apapun ini ya. Dulu nggak ada selat di sini loh. Sekarang udah ada laut. Memang ada perahu. Tapi mahal ternyata, misalkan gitu ya. Mahal ternyata. Harus butuh biaya. Terus kalau nggak naik berenang ada ikan hiu. Belum nanti badai lagi. Lolos dari sini ada api di sini. Ya, kemudian ada jembatan yang juga dengan keunikan dan tantangan tersendiri. Lolos ini ternyata di situ ada ular, ada angin apa ini? Angin putih beliung. Harus naik, mau sudah pede mau finish masih ketemu Pak Beruang ini ya. Wah, ternyata seperti itu realitasnya teman-teman. Dan kalau ini kita cerminkan kepada pekerjaan kita mungkin jadi iya ya. Mungkin ini gambaran yang terekstrim mungkin ini ya. Ini orangnya Bapak belur bener ini orang ya, si Stickman ini. Tetapi kita paling nggak bisa akan punya experience yang sama, bahwa seringkali memang realita apalagi di era ini teman-teman semua itu nggak lancar, nggak mulus gitu ya. Perubahan sangat cepat gitu ya. Perubahan datang dari arah yang tidak kita duga, dalam ukuran yang tidak kita sangka, dan memang sulit untuk kita prediksi. Nah, itulah kenapa kita harus agile, teman-teman. Ya, dan kalau kita merujuk kepada referensi dari Standish Group, ini lembaga yang meneliti tentang seberapa sih pendekatan agile itu memberikan benefit, angkanya seperti yang ada di layar. Gitu ya. Ini kalau kita lihat rilis report yang terakhir 2018, angkanya masih relatif nggak jauh berbeda, ya. Para pelaku agile itu mentestimonikan bahwa dengan pendekatan agile, kemampuan mereka untuk mengelola perubahan itu lebih baik. 87% responden mengatakan iya. Kemudian dengan pendekatan agile, 79% responden mengatakan itu meningkatkan moral dan motivasi tim. 77% responden mengatakan kecepatan untuk mendeliver ke pasar lebih cepat. Kemudian 76% responden mengatakan bisa menekan risiko-risiko proyek. Dan 84% mengatakan meningkatkan produktivitas. Itu secara proyek gitu ya, secara proyek. Dan kalau ini kita refleksikan penerapan agile bagi individu, sebenarnya benefit ini masih sangat relevan. Jadi ya, kita pun kan juga mengalami tadi ya, kayak si Pak Stickman tadi ya, di gambar tadi, kan mengalami juga berbagai macam perubahan-perubahan yang akhirnya kita harus menyusun kembali prioritas.
kalaupun bukan kita yang menyusun kembali prioritas, customer kita, orang yang kita layani akhirnya kemudian berubah prioritasnya, sehingga kita harus kemudian melayani hal yang berbeda. Kadang-kadang itu juga membuat kita stres. Kemarin mintanya A, saya sudah bikin A, sekarang kok disuruh minta B. Moral dan motivasi kita kadang-kadang juga terganggu menghadapi segala macam itu. Dan itu tentu saja membuat kemampuan kita untuk mendeliver hasil kerja kita juga jadi lebih lambat. Risiko-risiko kita hadapi, risiko sudah keluar biaya, sudah keluar tenaga, waktu sudah habis. Ternyata yang kita hasilkan bukan itu yang diinginkan oleh customer kita. Gitu. Termasuk produktivitas kita akhirnya jadi terkorbankan. So, sebenarnya benefit untuk individu itu relevan dengan benefit yang ada. Itulah kenapa pendekatan agile, cara kerja agile itu saya benar-benar ngajak kita semua untuk bisa mempraktekannya. Nah, namun gitu ya, seringkali kalau bagi teman-teman yang ingin belajar agile, entah itu belajar mandiri gitu ya di berbagai macam media yang ada di internet, itu seringkali akan ketemu dengan keruwetan. Gitu ya. Bahkan ketika mulai dari Agile Manifesto gitu ya, 4 poin itu yang seharusnya itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental, itu pun kadang kita bingung karena memang itu dirumuskan oleh para software developer dalam konteks project software development. Teman-teman kalau lihat itu ya, 4 manifesto Agile itu individual and interaction over process and tools. Kemudian working software, kata-katanya sudah software. Over comprehensive documentation. Customer collaboration over contract negotiation. Nah, itu kan bahasa-bahasa memang bahasa project ya. Kemudian responding to change over following a plan. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan esensi agile yang kita singkat dengan 3C. Jadi teman-teman tidak perlu dipusingkan dulu dengan 4 manifesto itu, 12 prinsipnya, plus nanti berbagai macam framework teknik agile, macam-macam. Ada Scrum, ada SP Programming, ada macam-macam teman-teman. Gitu ya, ada SAFe, macam-macam. Mau yang manapun tekniknya, frameworknya, terserah. Tapi kalau saya ingin ngajak teman-teman untuk segera bisa mempraktekkan dengan cepat, mudah, kita mengenalkan 3 esensi ini. Sama sebenarnya ini nanti ini juga ekstraksi dari berbagai macam prinsip-prinsip agile. 3C itu adalah 1, customer centric, 2, kolaboratif, 3, cadence. Customer centric itu apa? Semua pertimbangan, ya, semua pertimbangan yang kemudian kita ambil saat kita mempraktekkan agile itu pusatnya adalah customer. Gitu ya. Pusatnya adalah customer. Wah, berarti ini menuhankan customer? Ya enggak juga maksudnya ya. Tetapi namanya pusat itu ya kan pusat di tengah dia, tapi kan juga tetap bisa ada pertimbangan-pertimbangan yang di sekelilingnya gitu. Tetapi berangkatnya itu memang perlu dari customer. Beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah sangat menerapkan agile itu menyebut dengan ada istilah customer obsession gitu ya. Memang mereka tuh sangat terobsesi untuk bisa memberikan value yang setinggi-tingginya bagi customer. Dan dalam konteks pekerjaan teman-teman, saya ingin ngajak teman-teman semua itu menyadari apapun pekerjaan teman-teman, sebenarnya itu adalah untuk memberikan layanan, adalah untuk memberikan value. Bagi siapa? Bagi yang menikmati hasil kerja kita, yaitu yang disebut dengan customer. Saya pengen ini jadi esensi yang kemudian tadi ya, kalau kita bicara di depan kan agile kan mindset dan practices gitu ya. So mindset kita juga harus sudah customer centric. Gimana prakteknya customer centric nanti kita bahas. Kita ngomong mindset dulu nih ya, pemahaman tentang customer centric dan kemudian nanti prakteknya kita bahas sama-sama. Customer centric. Jadi kalaupun kita punya terbesit ide melakukan sesuatu, melahirkan sesuatu, membuat sesuatu gitu ya di pekerjaan kita. Tahan dulu gitu ya. Ambil angle bahwa sebenarnya saya bikin sesuatu itu untuk memberikan nilai apa bagi customer saya. Nah, bawa ke situ. Ya. Kedua, kolaboratif. Kolaboratif itu apa? Kolaboratif itu sebenarnya more than kooperatif. Nah, gitu. Jadi kolaboratif itu bukan sekedar hanya ramah,
sharing information. Enggak. Kolaboratif itu sharing values bahkan. Ya, ketika kita mau menerapkan agile, kita harus siap berkolaborasi. Dengan siapa? Dengan siapapun yang memang itu memungkinkan, berpotensi untuk membantu kita mendeliver highest value tadi for customer. Bahkan kolaborasi dengan customer itu sendiri. Gitu ya. Jadi ada shared values, ada shared goals juga di sana. Jadi kita siap untuk mengeksplor berbagai macam kemungkinan. Kerjasama dengan pihak-pihak yang selama ini belum pernah kita pikirkan. Menggunakan berbagai macam cara, metode yang selama ini belum sempat atau belum bahkan pernah terbesit untuk kita gunakan. Selama itu membantu kita menghadirkan value bagi customer kita, kita harus siap terbuka itu semua. Wah, ya kolaboratif. Cadence. Cadence itu kalau bahasa terjemahan bebasnya berirama, gitu ya, berirama, gitu ya. Maksudnya apa? Agile itu mengajak kita benar-benar sadar bahwa variabel yang benar-benar kita tidak punya daya upaya untuk merekayasanya ya, atau kita mengatur-ngaturnya, itu adalah waktu, teman-teman. Waktu itu yang punya yang di atas. Siapa yang di atas? Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Jadi itulah kenapa di Agile itu ada istilah cost of delay, gitu ya. Kalau nanti teman-teman sudah implement Agile di konteks yang lebih lanjut, gitu ya, ada istilah cost of delay. Kalau kita berada di persimpangan, kita harus mutusin ini atau ini. Kita harus bikin dulu yang ini apa ini. Ini butuh duit, yang ini juga butuh duit, yang ini wah teknologi kita nggak cocok, ini gimana, gitu ya. Sebenarnya customer pengennya ini. Itu satu consideration yang ditaruh paling gede bobotnya, itu adalah cost of delay. Kalau ini kemudian kita tunda untuk kita eksekusi, apa yang harus kita bayar? Nah, gitu ya, cost of delay. Karena sekali lagi, ya sudah, waktu itu juga menjadi polisi paling disiplin bagi kita. Waktu ya jalan, nggak bisa kita tahan, mundur, nggak bisa. Makanya di Agile Essential ini kita, esensi ini mengajak kita bahwa sandarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita explore dalam kita menjalankan Agile itu pada waktu. Karena waktu akan paling fair, paling netral gitu ya, untuk membantu kita, memastikan kita berprogres. Gitu ya. So 3C, customer centric, kolaboratif, dan cadence. Waktu saya berapa menit lagi ya? Mudah-mudahan masih ada. Oke. Nah, saya ingin sekarang shifting ke kerjaan dulu, pemahaman kerjaan atau ya work ya, pekerjaan. Sebenarnya bukan hal yang baru ya kalau kita ngomongin kerja, itu kita melalui tiga tahapan ini. Plan, do, review. Ya, kalau kita mau kerja dengan baik, ya, menghasilkan sesuatu yang baik, ya kita perlu melakukan ini, siklus ini. Plan, do, review. Apapun kerjaannya. Ya, rencanakan dulu, lakukan, kemudian evaluasi, review. Kemudian nanti untuk melakukan perencanaan lebih lanjut lagi, do review. Itu. Dan ini bukan sesuatu yang baru, teman-teman semua. Teman-teman sudah melakukan ini semua. Nah, di pekerjaan teman-teman. Nah, di materi pagi ini ketika saya mengajak teman-teman menerapkan Agile di pekerjaan teman-teman semua, apapun itu pekerjaannya, saya ingin mengajak teman-teman meletakkan 3C Agile Essential tadi dalam melakukan plan, do, review di pekerjaan teman-teman. 3C tadi ya, customer centric, kemudian kolaboratif, dan guidance. Jadi di setiap activity plan-nya, ya plan yang 3C. Do-nya, do yang 3C. Review yang 3C. Nah, itulah yang kemudian membedakan cara kerja kita dibandingkan cara kerja sebelum mengenal Agile, sebelum mengenal 3C ini. Cara kita ke planning, cara kita nge-do, nge-execute, cara kita mereview. Ya. Nah, saya sekarang masuk ke praktek. Gitu ya. Sekarang kalau misalkan kita mau menerapkan Agile di pekerjaan kita, ya, pekerjaan kita tentu ada 3 tahapan tadi yang normal sudah kita lakukan, itu plan, do, review, itu bukan hal yang baru.
Yang membedakan adalah kita sekarang akan belajar melakukan ketiganya dengan esensi 3C. Customer centric, kolaboratif, dan guidance. Sebelum kita belajar itu, atau nanti saya akan sharekan contoh-contohnya gitu ya, kita perlu menentukan dulu siapa customer kita dan pekerjaan kita yang mana yang mau kita aplikasikan agile, yang mau kita agile-kan. Ya, saya sebenarnya sudah menyiapkan 3 contoh gitu ya. Mudah-mudahan ini cukup mewakili. 1, seorang staf gudang, gitu ya, staf gudang di sebuah kantor perusahaan yang dia pengen mengejalkan pekerjaan dia, yaitu membuat laporan pergudangan. Nah, namanya pekerjaan itu, ciri paling gampangnya ya mengandung kata kerja, membuat laporan pergudangan. Itu kan bagian dari pekerjaan staf gudang tadi. Kemudian dia mengidentify siapa customer yang kemudian memang menikmati hasil kerja dia tadi membuat laporan pergudangan, yaitu manajer inventory. Contoh. Ya, contoh kedua, saya tadi sudah siapkan supervisor sales. Ya, supervisor sales, pekerjaan yang dia ingin idealkan adalah mengelola proses sales timnya. Customer-nya adalah atasannya, manajer sales. Ini agak lebih, kalau contoh ke pertama tadi konkret ya, namanya buat laporan ya, ada konkret hasil kerja yang diserahkan. Tapi kalau mengelola tim proses sales, tim itu kan agak mulai bukan sekedar ada physical hasil kerja ya, tapi capaian-capaian dan sebagainya. Kemudian nanti membuat kita jadi kebayang. Contoh ketiga yang saya sebenarnya sudah siapkan adalah bukan pekerja di kantor, tapi adalah pengusaha kuliner soto. Ya, pagi-pagi ngomongin soto gitu ya. Kemudian tidak membuat kita keroncongan gitu ya. Soto apapun lah, soto Lamongan, soto Banjar, apapun. Customer-nya siapa? Atau pekerjaan apa yang dia mau ijalkan? Ya menjual soto. Kerja menjual soto. Kepada siapa? Kepada customer pelanggan setianya. Nah, dia sudah menakar bahwa ini saya pengen ya sesuai dengan tadi ya definisi agile, mindset and practices to deliver the highest value in the shortest possible time. Maka saya pengen membuat pelanggan atau warung saya ini lebih maju, pelanggannya lebih setia, maka saya ingin melakukan agile untuk kerjaan saya menjual soto kepada si para pelanggan setia saya ini. Nah, itu contohnya. Jadi kita akan bahas contoh-contoh itu. Tapi sebelumnya saya ingin memaparkan di ketiga langkah kerja tadi, plan, do, review, bagaimana prakteknya ketika kita menyertakan esensi-esensi agile 3C ketiga aktivitas itu, plan, do, review. Di plan, ini tahapan atau sesuatu yang significantly akan merubah cara kerja kita. Mulai dari plan. Kalau misalkan sebelum kita mengenal agile, waktu kita nge-planning, itu mungkin bahkan kita sangat minim berinteraksi dengan customer kita. Tadi ya, dalam konteks si staf gudang, mungkin ya dia tahu bahwa reportnya akan diterima oleh si manajer inventory, tapi ya sudah, itu sudah jadi SOP selama ini. Setiap bulan juga dia sudah berikan laporan itu, ya sudah, dia sudah. Saya akan membuat laporan seperti yang biasa, saya akan berikan atau setorkan setiap tanggal sekian, sesuai dengan yang ada di SOP, sesuai dengan yang ada di SLA atau KPI, ya sudah. Nah, di Agile ini, kita diajak untuk mendiscover value dari customer. 3 hal ini yang kita diajak ya. Ini membedakan planning ala Agile dibandingkan planning sebelum Agile. Mendiscover value dari customer, kemudian men-setting target outcome, termasuk outcome siklus, nanti saya akan jelaskan apa itu maksudnya. Kemudian juga mengeksplor bagaimana cara-cara yang paling efektif. Nah, gitu ya. Waduh, dari plan-nya aja sudah beda. Iya, sudah beda. Kita harus mau nggak mau tanya. Kita perlu gali dulu kepada customer apa yang jadi value bagi dia. Ini ada contekannya tentang discover values from customer. Ini nomor 1 saya tuliskan, jangan lupa bawa martabak. Maksudnya apa? Begini teman-teman. Kalau kita nggak terbiasa berkomunikasi dengan customer kita, kadang-kadang kagok ya. Biasanya ya laporan ya saya submit gitu aja, email bahkan gitu ya. Ketemu di ruang meeting gitu aja misalnya gitu ya.
Si penjual soto ya biasanya ya sudah saya layani dengan baik, sopan tetap sopan, tapi ya saya nggak biasa tuh untuk kemudian menggali, mendiscover. Maka yang saya maksud dengan jangan lupa bahwa martabak ini, pahami customer kita itu juga manusia. Kalau kita punya informasi itu yang kira-kira tahu, oh orang itu senangnya martabak gitu ya, ya cari waktu yang pas untuk kemudian, Pak, boleh nggak Pak? Pak, ini kemarin kebetulan teman-teman tadi sore meeting Pak, dan ini kami ingat juga Bapak atau tim Bapak juga sedang meeting, ini ada martabak juga untuk Bapak nanti. Misalnya gitu ya. Jadi dibikin senang dulu orangnya sebelum diajak ngobrol. Ngobrolnya apa? Nah ini contoh skripnya. Nomor 2 ini. Begini Pak, saya ini sedang berupaya meningkatkan kualitas pekerjaan saya, yaitu, nah itu, dalam hal membuat laporan pergudangan untuk Bapak. Saya meyakini bahwa yang penting dari pekerjaan itu bukan hanya output kerja saya yang berupa laporan itu Pak, tapi justru apa yang menjadi nilai manfaat bagi Bapak. Karena mohon bantuan Bapak menyampaikan apa adanya, apa hal yang penting atau menjadi manfaat tinggi bagi Bapak terkait pekerjaan saya membuat laporan pergudangan itu. Ah, ini contekan contoh skrip kalimat tanya ketika kita mau mendiscover value dari customer kita. Ya, dan sabar namanya tanya gitu ya. Mudah-mudahan dengan martabak tadi membuat ya sudah, misalkan orangnya cenderung orang yang ini contoh aja martabak tadi ya, tidak semua orang kemudian suka martabak ya. Contoh aja gitu ya. Misalkannya orangnya seneng olahraga gitu ya, bulu tangkis, ya sudah diikutin, ikut bulu tangkis, kemudian pas istirahat ngobrol bentar. Apapun itu. Jadi martabak ini hanya sebagai contoh. Kemudian ada pertanyaan lanjutan yang bisa teman-teman bawa pancing gitu ya, sebagai pancingan. Setelah dia menjawab tadi ya, apa hal yang penting, kemudian jika segalanya mungkin Pak, apa yang Bapak harapkan terkait pekerjaan saya tersebut Pak? Itu dicatat. Dengerin aja. Kadang-kadang ada orang yang suka ngomongnya kemana-mana, dengarkan dengan baik, catat kata-kata kunci yang relevan dengan memang pekerjaan kita yang itu. Jangan panik kalau ternyata dia bilang gini, Fik, bagi saya pekerjaan yang lebih penting untuk saya itu bukan yang buat laporan itu. Wah, gitu ya. Waduh, begitu Pak ya. Yang mana Pak ya pekerjaan saya? Justru kita nggak usah panik. Justru itu malah kita dapat petunjuk bahwa ternyata pekerjaan kita lebih penting bagi dia itu yang bukan yang kita pikir paling penting itu, tapi yang lain. Ya enggak apa-apa, kesana aja. Catat dulu. Kemudian apa yang menjadi hal yang atau nilai tinggi di pekerjaan itu menurut dia, dan apa yang beliau harapkan jika sekalinya mungkin begitu. Clue yang berikutnya, dapatkan paling enggak 3 indikator atau 3 variabel beserta urutan prioritas atau rankingnya. Karena dengan 3 indikator atau variabel itu membuat kita akan nanti mudah untuk mengambil perpaduan yang mana, irisan yang mana, begitu ya, yang itu bisa kita pilih ketika kita mau sudah masuk ke proses do-nya, ya, mengeksplor how-nya. Setelah kita dapatkan 3 informasi indikator itu, lanjutkan dengan pertanyaan, dalam waktu ke depan Pak, silahkan ditakar ya, sambil dia tadi ngomong takar, kira-kira saya ini akan bisa mendeliver sesuatu yang baru, sesuatu yang bernilai tinggi itu dalam waktu berapa lama ya? Katakanlah 1, 2, atau 3 bulan gitu ya. Dan ketika kita sampaikan misalkan 1 bulan, atau 2 bulan, 3 bulan itu ya, cek responnya. Kalau dia bilang 3 bulan nah kelamaan, sudah ke laut kali. Sebulan, justru itu malah jadi informasi. Sebulan dia expect. Sampaikan, saya akan memperbaiki pekerjaan saya tadi Pak yang membuat laporan pergudangan agar bisa memberikan nilai lebih tinggi dan memenuhi harapan Bapak. Dalam prosesnya nanti, ini penting ya, sampaikan itu. Mohon izin saya akan komunikasi secara berkala untuk minta pandangan atau pendapat Bapak Ibu terhadap progres perbaikan-perbaikannya. Jangan lupa siapkan martabak lagi. Nanti pas review gitu ya. Gitu ya. Jadi ini kalau sudah dapat tadi 3 indikator tadi, ngomong gitu Pak, mohon izin Pak ya nanti dalam prosesnya saya akan komunikasi secara berkala untuk minta pandangan pendapat Bapak untuk terhadap progres-progres perbaikan saya. Udah gitu. Kemudian pamit. Selesai, dapat bekal informasi tadi, kemudian kita tentukan siklus. Katakanlah let's say 1 bulan waktu yang kita ambil. Langsung bagi siklus pendek di antara waktu itu. Saran saya antara 1 atau 2 bulan. Kalau waktunya memang sebulan, waktu targetnya sebulan gitu ya, ya siklus pendeknya bikin semingguan supaya ada beberapa siklus yang nanti kita bisa memungkinkan kita untuk beriterasi gitu ya. Kalau 2 mingguan kan cuma ada 2 siklus. Siklus pertama habis, kemudian ternyata arah kita belum pas, itu menerima agak berat.
bikin 4 siklus. Kemudian lakukan explore the how. Ya, sudah dapat nilainya, jangan dipikirin sendiri. Lakukan kolaborasi. Cari dari internet. Misalkan ya, terkait tadi isu tadi, hal yang paling penting menurut customer kita itu googling, YouTube. Ya. Lihat YouTube-nya Mas Indra. Wah, misalkan ya, antara lain gitu ya. Minta pendapat, masukan, bantuan orang lain, kerjasama yang win-win dengan orang lain. Buka wacana, buka segala kemungkinan. Siapa ya orang yang ahli di sini ya? Oh, saya bisa tanya siapa ya? Juga kemudian software first thinking ini maksudnya ya. Tool apa ya? Sekarang itu kan era software ya. Hampir tidak ada satu sudut manapun dari sebuah kerjaan itu yang tidak tersentuh dari teknologi software gitu ya. Yang itu bisa memudahkan kita. Kecepatan, kemudian untuk menjadi jembatan antara orang yang berjauhan gitu ya. Untuk melakukan proses-proses yang kalau dilakukan secara manual itu lambat, itu jadi lebih efektif, lebih akurat. Tanya orang-orang yang melek software, kira-kira kalau untuk memenuhi itu saya bisa pakai software apa ya? Tanya. Itu maksudnya ekspor. Jangan dipikir sendiri merenung sambil di kamar mandi. Jadi ya, kalau kita merenung sendiri dapatnya ya cuma cangkang kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian tentukan seluruh outcome siklus dan lokasinya di siklus yang mana. Ya, kemudian setiap outcome siklus perlu memenuhi kaidah. Jadi ya, di setiap siklus itu kita harus bisa memberikan nilai manfaat yang nyata bagi customer. Ya, setelah kita tentukan outcome di level siklus itu, kemudian nanti di breakdown menjadi tas-tas. Sebenarnya ini kalau teman-teman ngerasa di level ini masih terlalu sudah terlalu detail, paling nggak outcome-nya, teman-teman. Outcome per siklus itu harus ada. Ini saya langsung coba lari ke contoh ya. Ini kalau saya pindah ke sini, mudah-mudahan muncul ya teman-teman ya. Ini saya mau tunjukkan contohnya langsung nih supaya lebih konkret ya. Ini saat kita planning, kita bisa pakai kanvas ini. Ini customer kita manajer inventory, kemudian pekerjaannya tadi ya membuat laporan gudang. Setelah kita melakukan proses discover, ketemulah 3 nilai ini. Ya, 3 nilai ini. Ternyata yang penting bagi manajer inventory kita adalah penurunan inventory cost. Yang kedua, analisis dan usulan barang-barang yang perlu perubahan stok levelnya, min-max-nya. Kemudian, selisih itu tidak boleh melebihi 2%. Ini yang tadi saya maksud. Gimana ya cara kita membantu customer kita untuk menurunkan inventory cost ini ya? Wah, itu silakan dieksplorasi nanti. Ya, kemudian katakanlah di sini inventory cost di sini misalkan ya, saya contoh aja. Inventory cost turun ya, inventory cost turun 5%. Misalkan target kita sebulan ya. Gimana sih contoh-contoh outcome siklus yang itu per siklus yang sudah ngasih value? Nah, kalau misalkan kita punya di gudang itu punya 10.000 item barang. Waduh, nurunin inventory cost untuk 10.000 item barang ya nggak mungkin sebulan, setahun aja belum tentu. Nah, dari proses eksplorasi, teman-teman bisa temukan, oh ternyata kalau saya fokus kepada, misalkan ya, menurunkan inventory cost untuk item tipe fast moving, misalkan ya, barang fast moving, A, misalkan gitu ya. Fast moving-nya pun kita bedakan di A ya, kita bagi di A. Nah, itu mungkin kan gitu ya. Fast moving. Kalau kita scoping down itu bisa turun 5%. Ini yang saya maksud menentukan outcome di siklus yang mencacah outcome target gede tadi itu menjadi cacahan-cacahan yang lebih realistis diraih di siklus yang lebih pendek, tapi tetap memberikan nilai manfaat yang tinggi sesuai dengan hasil kita discover tadi. Itu yang saya maksud. Nah, kita perlu menentukan outcome siklus yang seperti itu di setiap siklus-siklusnya. Dan jadikan itu target, kemudian saat kita do, ya, itu lakukan dengan di breakdown menjadi tas-tas atau aktivitas-aktivitas yang itu levelnya lebih kecil. Oh, ternyata
Bisa kalau kita bisa mengidentifikasi barang yang seperti ini misalnya gitu ya. Dia research caranya, ternyata kalau kita implement pakai barcoding tapi itu mahal. Ada cara yang lebih sederhana misalkan gitu ya, memanfaatkan ini ada tool memang agak belit tapi murah, ini memungkinkan nih, misalnya begitu ya. Nah itu explore segala macam cara untuk akhirnya bisa memberikan manfaat yang nyata bagi customer kita. Ini contoh ya, contoh. Dan kalau kita kembali ke tadi ya, ini contoh Canvas Agile Working Plan-nya. Nah nanti setiap outcome siklus kita breakdown menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil. Lebih kecil itu kalau takaran kita, kalau siklusnya itu mingguan, bikinlah tas-tas itu paling maksimal itu selesai setengah hari kerja, 4 jam kerja gitu ya. Supaya kita bisa mengontrol dengan lebih rapat sehingga ketika ada yang meleset kita lebih ketahuan lebih cepat dan kita bisa mengimprove-nya atau memperbaikinya dengan lebih cepat. Do tadi plan ya, plannya aja sudah beda. Do-nya fokus on action, get task dan fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas atau task-task yang sudah kita breakdown di saat planning tadi. Lakukan review secara lebih rapat lagi, harian atau 2 harian, mungkin setiap sore malam. Dan gunakan visual board kayak yang tadi itu. Nah kayak gini. Sehingga tiap sore kita tahu, harusnya saya menyelesaikan 4 task hari ini. Cuman 1 yang selesai. Kenapa ya? Besok evaluasi lagi. Cepat. Jadi kita jangan nggak nunggu di ujung baru ketahuan bahwa kita menemui kendala-kendala. Dan ketika kita ketemu kendala, kita segera melakukan evaluasi perbaikan. Nah ini ya, saya kira tadi sudah saya bahas gitu ya. Dan setiap review define apa sih hal-hal yang itu memang sudah done, tugas yang sudah selesai, apa yang akan kita lakukan berikutnya, dan kendala apa yang kita hadapi atau support yang kita butuhkan. Hasil review itu menjadi dasar kita melakukan penyesuaian terhadap tugas-tugas ataupun bahkan outcome siklus kita. Di review, kembali temuin customer Anda. Yang tadi sudah janjian di depan ya. Saat temuin itu jangan cuma ngomong, bawalah hasil kerja nyata yang bisa diobserv oleh si customer dari progres yang sudah Anda lalui di siklus yang sudah berjalan. Minta feedback-nya. Di sini siap-siap, jangan baperan. Minta feedback beliau, mana yang sudah oke dari perbaikan yang kita sudah hasilkan, dan beliau suka, mana yang nggak oke, dan perbaikan apalagi yang diperlukan untuk membuatnya bisa memberikan value. Kalau outcome siklus di situ tercapai, lanjutkan sesuai rencana. Kalaupun nggak tercapai, ya tinggal bukan tinggal ya lakukan pelajari lagi Agile Working Plan-nya. Mungkin ada outcome siklus yang harus disusun ulang, bahkan dipecah kegedean mungkin, atau jangan-jangan ada prioritas dari customer kita yang berubah saat kita review. Mas, saya baru sadar mas, ternyata yang lebih penting bagi saya itu bukan tentang cost reduction, tentang cost inventory. Waduh pak. Ya, untung ketahuan seminggu. Kalau enggak, kita sudah kemana, bikin apa, ternyata bagi beliau enggak ada nilainya. Kan? Walaupun bawa martabak, gitu ya. Kita berharap tetap feedback-nya itu nyata, ya, apa adanya. Pak, ini semakin dapat memberikan feedback yang apa adanya, semakin bermanfaat bagi saya, Pak. Mohon, Pak, diberikan. Sudah keren, Mas Taufik, tapi ternyata bukan itu yang penting. Waduh, apa, Pak, yang lebih penting? Saya baru nyadar dari Kamis kemarin. Misalkan kita ketemunya Senin, ya. Ini baru nyadar. Ternyata bos kita itu, Mas Taufik, itu lebih concern mengenai ini. Gitu ya. Iya Mas Taufik. Itu bisa merubah Agile Working Planning kita. Gitu ya? Oke. Saya cukupkan mungkin untuk ini sebenarnya slide terakhir ya. Saya ingin diskusi, mudah-mudahan kebayang bagi teman-teman semua bagaimana mengimplementasikan Agile di pekerjaan apapun. Ya, bagaimana kita mengimplementasikan Agile di pekerjaan apapun. Oke? Dengan cara mengajak kita melakukan plan, do, dan reviewnya itu ala Agile. Seperti apa itu? Yaitu dengan mengadopsi esensi 3C tadi. Customer centric, kolaboratif, dan cadence. Oke, saya kira waktu saya sudah mudah-mudahan nggak terlalu parah ini lebihnya. Saya ingin dibantu Mbak Tiwi. Mbak Tiwi, ini saya harus stop share ya. Oke, saya stop share. Mbak Tiwi, boleh dibantu saya untuk masuk ke ini, apa ini namanya? Q&A.
Siap. Suara saya aman, Mas Taufik? Terdengar. Saya lupa waktu saya sampai jam berapa sih? Sampai 10.15 untuk materi. Kemudian masih ada tanya jawab nanti masih sampai 10.30. Ya, apa-apa, lebih cepat. Mending banyakkan tanya jawab. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang masih join di sini dan juga Mas Taufik. Silahkan bagi yang ingin bertanya, yang menggunakan laptop di sebelah kirinya itu kan ada menu stage, ya kan? Terus di bagian bawah ada tulisan chat, polls, dan Q&A. Nah, silahkan berikan pertanyaannya melalui Q&A, ya. Bagi yang mungkin layarnya blur, sempat berhenti sebentar, nggak apa-apa, ditunggu dulu aja, nanti berapa detik lagi kemudian insya Allah mulai muncul, atau di-refresh, ya. Silahkan di-refresh. Baik, silahkan Bapak dan Ibu semuanya, dimasukkan pertanyaannya ke dalam Q&A. Nah, bagi yang untuk menggunakan handphone, jangan lupa menunya di bagian bawah ya, bukannya di sebelah. Oke, Mas Taufik, ada beberapa pertanyaan nih, sudah masuk. Saya pilih dulu ya beberapa pertanyaannya. Nih Mas Taufik, ada satu pertanyaan. Bagaimana proses agile ini bisa mendorong inovasi? Lalu, mana yang duluan? Ide yang muncul berdasarkan kebutuhan customer, baru dilakukan proses agile, atau proses agile yang memunculkan ide? Oke. Clear Mas Taufik? Baik, siap pertanyaannya. Dari siapa tadi, Mbak Tiwi? Oh, dari Mas Arnold Hanafi. Siap. Thank you Mas Arnold, pertanyaannya keren pertanyaannya. Bagaimana agile bisa mendorong inovasi? Mas Arnold, agile dan inovasi itu saudara ipar. Jadi begini, agile itu sudah semakin banyak diimplementasi dan terbukti itu efektif menghasilkan inovasi. Ya, dan sebaliknya inovasi itu bisa dilakukan dengan baik sampai menghasilkan impact kalau kita mengadopsi agile. Jadi sebenarnya antara agile dan inovasi itu memang tadi itu ya dua hal yang memang tidak bisa terpisahkan saat ini ya. Mungkin nanti sekian dekade lagi ada pendekatan lain lagi, tapi saat ini agile itu dan inovasi menjadi saling membutuhkan gitu ya. Kalau kita ingat di materinya Mas Indra kemarin ya, inovasi itu ya, dan Cias sampai saat ini meyakininya 3 ciri inovasi. Masih ingat? Harusnya masih. Yang kemarin ikut. 1, ada unsur berbeda atau baru. 2, memberikan nilai tinggi. 3, diadopsi atau dipakai. Dari ketiga ciri itu, yang paling sering kami temui Cias saat membantu klien kepleset itu adalah seringkali di yang ketiga, adopsi. Oh, baru ada unsur baru dapat terpenuhi. Beda ini dengan cara yang sistem yang sekarang beda. Dan manfaatnya ada tinggi, nanti ini bikin gini efisiensi, kemudian menggenjot revenue dan sebagainya gitu ya. Dipakai enggak? Nah, itu. Selesai konvensi inovasi atau lomba inovasi, klik kemarin yang menang kemana ya? Udah dapat hadiah nggak kemana-mana gitu ya. Jadi itu. Dan ingat, 3 ciri itu tidak berlaku statis. Inovasi yang lahir Agustus 2021 berhasil terpenuhi 3 syarat itu, kemudian waktu berjalan itu akan diuji itu tiga atribut dari si inovasi itu. Jangan-jangan nanti muncul inovasi baru yang nilainya lebih tinggi sehingga yang baru itu akan lebih diadopsi. Yang pada akhirnya membuat adopsi dari inovasi yang lahir Agustus itu turun tergantikan oleh inovasi yang lahir nanti bulan yang lebih baru. Akhirnya degree of innovativeness si inovatif Agustus tadi akhirnya kemudian terdegradasi, akhirnya nggak itu inovatif lagi. So hati-hati teman-teman ya, sebuah inovasi itu tidak akan menjadi inovasi selamanya. Ya, itu akan diuji oleh waktu. Mudah-mudahan menjawab, gitu ya. Yang kedua, mana dulu antara ide kemudian diejalkan atau dengan agile kita akhirnya ketemu ide. Dua-dua hal itu bisa terjadi, teman-teman. Yang manapun boleh. Yang pasti kalau kita punya ide duluan, gitu, kadang-kadang gini ya,
Saya ini di contoh saya yang siapkan pedagang soto itu gini. Saya pengen bikin usaha soto saya ini lebih laris lagi nih, lebih viral lagi nih, gitu ya. Saya pengen ada peningkatan penjualan yang eksponensial nih. Wah, itu kan saya mau menerapkan ini misalkan saya mau pakai ini misalkan ya, ide si pemilik soto tadi, pemilik warung soto tadi. Boleh-boleh aja. Tapi tolong stop dulu. Ide itu jangan ditindaklanjuti dulu. Ikuti esensi idealnya. Customer centric dulu. Simpen dulu itu ide. Taruh di laci, ceprek, kunci, ceklek, lakukan discover value. Ya. Kalau ternyata value yang hasil kita temukan dari kita melakukan interaksi empathy pada customer itu gak cocok dengan ide awal kita, ya jangan dipaksain idenya, teman-teman. Itu yang dimaksud customer centric. Customer itu kita menangkan, karena memang pada akhirnya apapun bisnis kita, apapun pekerjaan kita, yang merasakan menikmati hasil kerja kita itu ya customer kita. Kalau ngomongin bisnis, yang bayarin kita itu ya customer kita, yang mangani itu ya, yang ngasih makan kita itu ya customer kita. Itulah kenapa perusahaan-perusahaan gede kayak ya yang sekarang itu sebutlah apa Amazon, kemudian kalau si Elon Musk dia mau yang manapun, Teslanya lah, itu semua, dan bahkan perusahaan-perusahaan yang lain ngikutin ya, Volvo mulai ngikutin segala macam, itu customer obsession bahkan mereka istilahkan. Mereka sangat terobsesi untuk mendapatkan angle apa sih yang nilainya tinggi bagi customer. Nah gitu. Kalau ternyata kita punya ide duluan tadi, Mas Arnold. Ya, kalau enggak dengan agile itu juga nanti kita akan kemudian bisa mengekspor ide tadi. Gitu, Pak Tivi. Lanjut. Kemudian menjawab. Siap. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, mengenai customer centric. Ada yang nanya nih, ini nggak tahu Mbak, nggak tahu Mas ya, Divi Adi gitu. Sepertinya Mas Divi Adi. Mas Divi Adi. Mas Taufik, kalau kondisinya aturan kantor sangat tidak customer centric, tapi mereka mengharap kita customer centric. Bagaimana cara solve masalah ini, Mas? Karena ini sering terjadi. Gimana? Oke. Saran praktis saya, Mas Diviadi ya, mudah-mudahan benar Mas Diviadi, itu praktekin yang barusan kita pelajari nih Mas Diviadi. Lakukan agile di konteks Mas. Ya. Lakukan, praktekkan sampai Mas dapat yakini, seperti ini harus diadopsi di perusahaan ini, misalkan ya. Walaupun dalam skop Mas dulu. Pilih pekerjaan Mas yang kemudian itu menurut Mas itu punya nilai tinggi bagi perusahaan. Define siapa customer-nya. Lakukan langkah-langkah kerja yang seperti biasa ya, plan, do, review, tapi ala agile. Ala agile. Kemudian ikutin prinsip-prinsipnya gitu ya, tadi juga langkah-langkahnya juga, nanti ini materi insya Allah hari ini saya akan share, silakan nanti dipraktekkan atau dipelajari gitu ya. Rasakan manfaat dari customer centricity di Agile for Everyone ini gitu ya. Dan nanti gunakan bukti evidence itu untuk kemudian menyuarakan seperti inilah bentuk konkret customer centric yang seharusnya kita implementasi. Walaupun kita mulai dari yang kecil dulu. Nah gitu ya. Karena kalau mau ngotot-ngototan Mas Diviadi, ya mungkin kalau kita ketemunya yang tembok agak berat ya repot juga kadang-kadang gitu ya. Lebih baik kita praktek, kita dapat benefit, dan kita nanti akan bisa ngambil manfaat dan kemudian menggunakan learning insight yang kita dapatkan itu untuk kemudian kita bisa expand ya, kita bisa kemudian praktekkan di konteks-konteks yang lain. Itu kalau boleh saya membagikan pandangan saran. Siap, lanjut ya Mas. Ini ada dari Mas Beno Adi. Mas Taufik, setelah ikut Adi. Mas Beno, setelah input prinsip 3C, apa cara yang paling efektif dalam menerapkan agile organisasi? Apakah mulai dari culture perusahaan atau masing-masing individu? Pendekatan top down level kah atau kombinasi? Oke. Perlu diulang Mas Taufik? Cukup, dapat esensinya. Kalau salah nanti ya
Dewi ingetin ya. Kalau ngomongin organization culture, Mas Binu, itu sebenarnya mau nggak mau itu top down. Ya. Jadi harus nyontoin dari atas. Budaya itu kan indikator yang paling bisa dilihat itu kan perilaku. Mas bisa pasang apapun itu, papan di kantor, apapun apa ya, integritas, apalagi apapun lah, ya value-value yang diharapkan jadi budaya itu bisa. Tapi kalau environment kantor itu nggak melihat atas role modelnya itu nggak kayak gitu, nggak akan jadi itu budaya. Dan budaya itu bukan sesuatu yang sulapan gitu ya. Kalau Cias pernah bantu membangun budaya perusahaan itu kalau dari nol ya 3 tahun tuh sudah bagus. Artinya, nah mending kalau saran saya karena agile for everyone, praktek dulu Mas Binu. Praktekin agile di konteks Mas Binu dulu sendiri. Jadi ya, karena Mas Binu mungkin yang saya tahu ini Mas Binu ini adalah owner dari sebuah perusahaan. Tuh, terus kerjaan saya yang mana? Ya berarti langsung yang dengan external customer Mas Binu. Pilih kerjaan tadi yang pakai kanvas tadi itu, pilih kerjaan yang saya mau praktekkan agile. Misalkan mendeliver project fabrikasi. Nah, misalnya gitu ya. Mendeliver project fabrikasi yang itu ada perpaduan on-site-nya, misalnya begitu. Misalnya gitu ya. Karena kenapa kok milih pekerjaan itu? Ternyata Mas Bino punya data bahwa project yang tipikal itu sangat strategis, misalkan begitu. Misalkan, ya. Pekerjaan itu dipilih, kemudian siapa customer yang mau saya kasih value dengan saya memperbaiki kerjaan saya yang itu? Oh, ternyata ada list customer ya. Nah, saya mau ngambil yang ini deh, yang ini perusahaan BUMN strategis, misalnya gitu, yang memang holdingnya besar. Begitu saya punya persif bagus di dia, itu kemungkinan nama baik saya menyebar ini gede. Nah, boleh praktekin Mas. Nah, sambil praktekin itu, ajak atau biarkan tim Mas Bino kemudian belajar juga di situ. Ya, dengan begitu proses learning-nya, salah satu keindahan agile itu, pendekatan agile itu adalah kita akan ikut bertumbuh. Kita tuh siapa? Kita yang melakukannya, dan tim di mana kita berkolaborasi itu akan ikut bertumbuh. Karena salah satu ciri khas kolaborasi bila di-compare dengan kooperasi itu adalah grow together. Kita akan temukan cara-cara, metode, teknologi baru hasil kita eksplorasi kolaborasi bersama-sama yang sebelumnya itu belum kita cari. Oh, ternyata harusnya bisa ya ngelola informasi pakai ini. Nah, gitu ya. Dengan cara seperti itu, oh ternyata Pak itu yang selama ini terkenal kaku, ternyata kalau didekati dengan cara begini enak banget misalkan. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi top down kalau culture yang kasih contoh, praktekkan agile ini, Mas Bino. Mudah-mudahan menjawab. Monggo, Mbak Tiwi. Oke, Mas, ngomong-ngomong nih, masih tentang customer centric. Jika kita di posisi manager atau staff, customer kita adalah leader atau bos kita. Nah, jika bos kita tidak customer centric, tapi kita mau customer centric dengan si bos, gimana caranya? Nah, iya. Justru itulah kenapa saya nggak ya dalam paparan saya pagi ini saya tutup mata tuh. Tadi kan contohnya ya, staf gudang itu mau mengejalkan pekerjaannya. Pekerjaan yang mana? Pekerjaan membuat laporan pergudangan. Customer-nya siapa? Manajer inventory. Saya nggak bahas tuh. Manajer inventory itu orangnya customer centric atau enggak, saya nggak bahas. Mau orangnya kolot, mau orangnya terserah. Gitu ya. Tapi scope yang saya pilih adalah ini orang, si mas staf gudang itu yang memang sadar bahwa kalau aku nggak agile, kalau cara kerja cuma gini-gini aja, saya nggak mungkin bisa kemudian tumbuh secara eksponensial, misalnya begitu ya. Kalaupun atasan saya nggak melihat kinerja saya yang meningkat gara-gara agile, saya yakin, dan yakinilah, saya waktu kerja di perusahaan juga meyakini itu, dan itu sampai sekarang di luar kantor atau perusahaannya pun itu works, teman-teman. Kalau teman-teman itu benar-benar mendeliver value yang tinggi, atasan teman-teman itu tidak mengakuin itu, orang lain pasti lihat. Ini beneran ini, ya.
orang lain pasti ngintip dan tinggal tunggu waktu, teman-teman akan di hijack gitu ya. Oh, mungkin ya temennya si bos itu ngomong, kamu punya anak buah kayak gitu kok nggak diopenin, sini ikut saya aja, gitu ya. Atau bahkan dari headhunter, atau bukan, karena terbukti teman-teman ngasih value. Gitu. Jadi jangan khawatir, value itu akan fair gitu ya. Ya sudah, enggak apa-apa, kasih aja value, gitu ya. Dan kalaupun kemudian dia misalkan masih jaim gitu ya, nggak mau mengakui bahwa dia sudah dapat value dari kita, begitu selesai dengan dia ya, praktekkan aja agile ke yang lain, ya, ke atasan yang agak cross functional gitu. Nah gitu ya, biarkan atasan yang lebih terbuka open mind itu kemudian merasakan, ih, aku belum pernah loh ketemu orang gudang yang kayak sampean ini. Walaupun staf gudang yang memang itu kerjanya banyak administratif, tapi sampai bisa ngasih usulan bagaimana menurunkan inventory cost loh. Oh gitu ya, kira-kira. Mbak Tiwi, benar-benar menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, ini dari kembarannya Mas Taufik nih ya. Namanya sama-sama Pak Taufik, cuma Pak Taufik Ramdan. Plan do review pada Agile, apakah bisa diterapkan pada corporate yang menerapkan ISO? Yang dimana ISO selalu bermindset PDCA di setiap activity prosesnya. Monggo Mas Taufik. Ya, kita tahu ya, ISO itu memang sebuah ya standarisasi gitu ya, standarisasi. ISO kan macam-macam ya, ada ISO yang quality, ada ISO yang environment dan sebagainya. Intinya menstandarkan lah ya, menstandarkan. Nah, kalau kita mempraktekkan Agile, jangan pusing dengan ISO-nya, Pak Taufik atau Mas Taufik tadi ya. Jadi praktekkan sendiri aja, tidak perlu laporan, laporan ya. Bahwa kemudian kalau misalkan kita menubruk aturan-aturan yang sudah jadi SOP atau ISO, tubrukan itu jangan diumum-umumkan, ya, dijaga aja komunikasinya. Selama customer kita itu, nah, yang kayak Mas Taufik kerjakan ini sebenarnya yang saya butuhkan, Mas. Tapi saya sendiri mau ngomong ke halayak manajemen itu agak nggak enak, soalnya ini padahal kebutuhan nyata kita yang kayak gini nih. Kalau kita masih mengandalkan cara yang standar itu, ya selamanya kita akan terjerembab, ya, akan terkungkung, ya begitulah gitu ya, dengan kinerja kita yang kayak ini. Padahal kalau laporan itu dibikin kayak Mas Taufik yang bikin barusan ini, wah ini menyelesaikan banyak hal, Mas. Ya sudah, kelola saja itu dengan customer Anda. Namanya ya kita mau mempraktekkan Agile dalam skop yang terkontrol gitu ya. Mudah-mudahan dengan begitu itu mulai menjadi evidence ya, mulai menjamurkan bahwa seperti ini harusnya Agile ways of working itu dijalankan. Customer centric, kolaboratif, cadence. Mbak Tiwi. Oke, lanjut Mas. Waktu kita sudah tinggal sedikit ya. Ada beberapa saja nanti saya ajukan pertanyaannya. Dari Pak Rojab Nurul Huda, bagaimana tetap menerapkan Agile sebagai inovasi jikalau yang diinginkan adalah mempercepat pembuatan produk, tapi kenyataannya inovasinya mentok dan tidak bisa dipercepat? Sebentar. Boleh diulangi Mbak Dewi? Bagaimana kita bisa tetap menerapkan Agile sebagai inovasi jikalau yang diinginkan adalah mempercepat pembuatan produknya, tapi kenyataannya inovasinya mentok dan tidak bisa dipercepat? Oke, saya tangkap kata kuncinya adalah mentok, tidak bisa dipercepat. Niat untuk mengimplementasikan Agile, berarti kalau ngomongin produk ini sudah dalam konteks yang bukan Agile for everyone ya. Karena sekali lagi saya perlu jelaskan, angle yang saya ambil dalam materi saya pagi hari ini adalah Agile for everyone. Versi yang semua orang bisa mempraktekannya. Kalau sudah ngomong yang project pasti ada banyak pertimbangan yang harus kita hitung gitu ya. Dan Agile Innovation Project biasanya yang saya deliver itu lebih cocok. Namun saya tetap bisa memberikan pandangan bahwa kita pengen cepat tapi mentok. Ya, itu kembali ke mindset itu, Pak Rozak. Gitu ya. Kalau kita mau bikin barang segede ini, ya, kemudian kita pengen terrilis atau terlaunching 4 bulan,
dan kita sudah sadar nggak mungkin tercapai, ya jangan ngotot segini, ya gitu ya. Dengan kesadaran penuh dari setiap tim yang terlibat, oke, kita akan sadari bahwa ini nggak mungkin memaksakan mendeliver barang segede ini di 4 bulan, itu akan katastrofik, itu akan kemudian jeopardize, misalkan ya membahayakan banyak hal, maka kita akan slicing istilahnya. Kalau di Agile itu ada istilah slicing vertikal. Kita akan rilis separuhnya, tapi fiturnya tetap lengkap. Nah, gitu ya. Kita akan rilis ke controllable early adapter dulu, misalkan begitu. Karena tujuan merilis cepat itu bukan semata-mata meluncing ultimate product atau final product, Mas Rozak. Tapi mendapatkan feedback atau validasinya itu yang jauh lebih penting. Bahwa ternyata produk kita punya traction, bahwa ternyata tim kita mampu untuk mengoperate-nya, operating model kita bisa mendukungnya, bahwa ternyata ada bisnis impact terukur nyata, padahal baru di level terbatas. Nah, segala evidence ini nanti kita akan pakai untuk menentukan next scaling up-nya. Nah, gitu. Mudah-mudahan Mas Rozak menjawab. Kalau ada yang kurang berkenan, kurang puas, silahkan tanya Mbak Tiwi. Maksud saya, tanya nomor saya ke Mbak Tiwi maksudnya, gitu ya. Boleh nanti kita ngobrol, diskusi itu, saya senang. Mudah-mudahan manfaat. Mas, satu pertanyaan terakhir ya, tapi dijawab dalam waktu 30 detik. Oke. Dari Mas Aditya Restuaji, bila di perusahaan sudah ada OKR, apakah kita bisa adopt Agile untuk kolaborasi secara tim untuk bisa achieve OKR tersebut? Jika ya, hal apa yang penting untuk bisa start adopt? Sangat bisa. OKR dengan Agile itu lahir di generasi yang jadi lahirnya di era-era ya, era-era apa itu digital software ini lahir gitu. Jadi flexibility segala macam itu punya nafas yang sama itu. Maka untuk implementasi ya sudah sekarang bisa jadi kemudian nanti akan diperlukan cross functional collaboration, fahami apa overarching goals-nya, goal payungnya gitu ya. Jangan terjebak pada functional atau silo goal gitu ya. Kemudian initiate untuk kemudian melakukan komunikasi, kolaborasi, duduk bersama, apa shared goal-nya, apa shared value-nya. Insya Allah itu align tuh antara OKR dan Agile karena memang punya nafas yang sama. Demikian. Oke. Siap. Terima kasih Mas Taufik. Jawabannya tepat waktu. Baik, sesi Mas Taufik pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali Mas Taufik sudah hadir di sini berbagi mengenai Agile for Everyone. Ada penutup Mas Taufik? Yuk praktek. Gitu. Yuk praktek. Dan mudah-mudahan cara praktek ini saya akan share materinya lewat Mbak Tiwi gitu ya. Ini sederhana kok ya. Banyak martabaknya gitu ya. Jadi yuk kita mulai customer centric, kemudian kolaboratif dan cadence supaya kita bisa benar-benar mendapat manfaat dari Agile dan itu bisa mengubah hidup kita, insya Allah. Itu Tiwi. Dan jangan lupa habis ini cemilannya martabak jangan lupa dimakan gitu ya Mas Taufik. Siap. Oke, siap. Terima kasih Mas Taufik buat waktunya. Mas Taufik boleh pamit dulu Mas Taufik ya. Dadah, assalamualaikum, matur nuwun, Mas dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.